Saudara dikasih Tuhan, selamat Paskah. Yesus telah bangkit sebab Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerahnya yang sangat besar, buat kebangkitannya. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut. Maut sudah ditelannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di minggu Paskah ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau telah bangkit dan kebangkitan-Mu membawa kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menang terhadap maut. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit membuktikan Engkau Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, sangat besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sangat besar
persoalan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Ampuni segenap dosa pelanggaran kami Tuhan, sucikan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan menjadi pagi yang sangat indah, sebab melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami merasakan mujizat yang sangat luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami semua, sucikan kuduskan kami semua, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau bekerja pada pagi hari ini. Jemaat-Mu Kau urapi semua Tuhan, sehingga yang datang dengan letih, lesu dan beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang datang dengan masalah dan pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang menyaksikan Tuhan siaran langsung Tuhan, Kau memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami semua yang menyaksikan. Kiranya Tuhan, kami semua boleh sama-sama diberkati, baik yang online maupun yang offline Tuhan. Kami sama-sama menerima berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lambaikan tangan kita. Sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita berdiri sebab Dia hidup ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Sebab sejauh timur dari barat, demikianlah Engkau jauhkan pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Bapa. Syukur-syukur
daripada Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh dari ku
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan Yesus hidup, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Oh, menang atas maut. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sudah ada di tempat ini Tuhan. Oh Bapa Syikara, bahkan kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Mari Engkau berkarya pagi hari ini lebih lagi Tuhan. Kami membuka hati kami, berkarya lebih lagi dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan, kami benar-benar Tuhan boleh mengalami kemenangan itu Tuhan. Oh Bapa Syikara, Bapa, tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi kami anak-anak Tuhan, kami sudah menang. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah pagi hari ini. Kau urapi hamba pagi hari ini yang mempercayakan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara pagi hari ini buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh diberkati, sehingga kami semua boleh diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Baik hamba-Mu yang mempercayakan menyampaikan isi hati-Mu, juga kami yang mendengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Masih lemas. Hari ini kita merayakan Paskah, kemenangan buat setiap kita anak-anak percaya. Kita harus semangat. Amin. Sekali lagi, shalom. Sekali lagi, lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Ada wajah sukacita pagi hari ini. Amin. Tidak ada lagi yang sedih Bapak Ibu Saudara, karena kita merayakan Paskah. Paskah itu hari kemenangan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kalau ada gereja lain ya, kalau hari Natal mereka itu sebelum pandemi corona merayakan ibadah biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, mereka merayakan dengan begitu sukacita. Mereka merayakan begitu dengan meriah, karena mereka percaya hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan buat setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Karena itu mari kita mau bersukacita, kita semangat Bapak Ibu Saudara, karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya berikan tema kebangkitan yang mengubahkan. Kita buka kitab kita dalam Yohanes pasal 20. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Kita baca bersama-sama ya firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 9 kita ulangi sekali lagi. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, kita lanjut Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Ya, 1, 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Satu ayat firman lagi, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, berita tentang kebangkitan Kristus pada hari ketiga itu bukanlah hanya isapan jempol, bukan hanya gosip atau sensasi murahan nih Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, melainkan sebuah fakta. Kebangkitan Kristus pada hari ketiga adalah sebuah fakta dan benar-benar terjadi. Kebangkitannya ini merupakan penggenapan dari apa yang Kristus sendiri sampaikan di hadapan murid-muridnya saat di Galilea yang kita baca tadi ya di dalam Matius 17 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyampaikan berita bahwa dia itu akan ditangkap, dia akan dibunuh dan mati, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Ini adalah penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi saat Kristus menyampaikan berita bahwa anak manusia itu akan diserahkan, nanti akan dibunuh, lalu mati dan akan bangkit. Tapi saat itu murid-muridnya belum mengerti, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Mereka tidak mengerti. Cuma dikatakan lagi mereka benar sedih. Tapi mereka tidak berpikir bahwa hal itu akan benar-benar terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, maka ketika Yesus ditangkap dan harus mati di atas kayu salib, kenyataan itu menggoncangkan iman daripada murid-muridnya. Benar Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ditangkap, lalu akhirnya Tuhan Yesus disalib. Itu menggoncangkan iman para murid-muridnya. Kita melihat murid-muridnya pada lari, murid-muridnya pada ketakutan. Di Tuhan, shalom, Bapak-bapak, Ibu. Dan kita lihat Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Nanti bisa baca di rumah kembali ya. Simon Petrus menyangkal ketika ada yang ngomong, loh bukankah kamu yang sering bersama-sama dengan dia? Oh tidak, saya tidak kenal. Petrus menyangkal sampai 3 kali. Takutan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Lalu muridnya lagi kalau kita baca kisah ya, Thomas yang sering disebut Didimus itu. Thomas juga sangat kecewa melihat apa? Lihat Yesus, gurunya itu harus ditangkap dan akhirnya harus mati di atas kayu salib. Thomas sangat kecewa, Bapak Ibu Saudara. Terbukti apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit, nanti kita bisa baca Yohanes 20 ayat 1 sampai selesai ya di situ. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama kali, di situ Thomas tidak bersama dengan murid-muridnya yang lain. Thomas sangat kecewa, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kenapa Thomas bisa kecewa? Dan Thomas saya terus
sama-sama dengan Yesus. Dia mengikuti Yesus ketika Yesus mengajar banyak orang. Thomas beserta dengan murid-murid yang lain bersama dengan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mujizat banyak terjadi. Thomas juga melihat, Bapak Ibu Saudara. Tapi mengapa Thomas ini bisa ragu? Mengapa Thomas ini bisa kecewa dan ragu? Bahkan ketika murid-murid yang lain katakan, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, guru kita hidup, bangkit. Tapi Thomas katakan, sebelum saya mencucukkan jarinya ke lubang paku itu, saya tidak akan percaya. Thomas berkata seperti itu, ya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Apa yang membuat Thomas ini bisa ragu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat latar belakang daripada Thomas itu adalah seorang Yahudi asli, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Thomas itu seorang Yahudi asli yang dididik dalam ajaran Yudaisme. Ajaran Yudaisme salah satunya bagaimana? Di situ mengajarkan bahwa Mesias itu akan datang di dalam kemegahan dan bukan kesederhanaan. Itu ajaran Yudaisme salah satunya. Dan satunya lagi Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat si Thomas ini benar-benar kecewa. Dia mendapatkan pengajaran di situ bahwa Mesias itu tidak akan pernah mengalami kematian. Mesias itu tidak akan pernah mengalami kematian. Maka ketika Thomas melihat bahwa selama ini gurunya, yaitu Yesus yang dianggap dia Mesias itu, loh kok ditangkap, loh kok disalib, loh kok akhirnya mati. Itu yang buat dia benar-benar kecewa. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, inilah yang menggoncangkan iman Thomas untuk dia akhirnya meragukan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Murid-murid Yesus yang lainnya, mereka tergoncang imannya, jadi buyar Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya beberapa muridnya yang latar belakangnya adalah seorang nelayan, salah satunya seperti Simon Petrus, kembali Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Begitu gurunya ditangkap, gurunya mati di atas kayu salib, akhirnya murid-muridnya kembali ke latar belakang mereka. Salah satunya seperti Simon Petrus dan beberapa yang lainnya yang dulunya adalah seorang nelayan. Akhirnya mereka kembali menjadi nelayan cari ikan, seperti itu ya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka 12 orang murid Yesus ini ya Bapak Ibu Saudara, mereka dulu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita pikir, kok bisa mereka itu tergoncang imannya? Kok bisa mereka itu meragukan akan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka sampai gak kenal awalnya Bapak Ibu Saudara. Mengapa itu bisa terjadi? Mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus bawa mereka, Tuhan Yesus mengajar, mereka ikut mendengar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta bisa melihat di depan mata mereka, mereka melihat. Orang lumpuh berjalan, mereka melihat Bapak Ibu Saudara. Orang tuli mendengar, mereka melihat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan apa Bapak Ibu Saudara? 2 ikan dan 5 roti. Mereka melihat dengan mata mereka Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka memang bersama-sama, selalu bersama-sama dengan gurunya. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan Yesus Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka melihat Lazarus yang sudah mati itu dibangkitkan di depan mata mereka. Mereka lihat. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, ditangkap, disalib, akan mati di atas kayu salib, iman mereka tergoncang. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan firman bahwa ia memang harus mati. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Yesus sudah sampaikan itu kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak mengerti. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara dan menemui mereka, awalnya mereka tidak kenal. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya.
Tuhan Yesus tidak mau rencana yang besar, rencana yang luar biasa atas murid-murid yang gagal. Hanya karena iman mereka tergoncang, hanya karena kekecewaan mereka, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, pada Maria ibunya, pada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak kenal, tapi Tuhan Yesus sapa mereka. Damai sejahtera Allah, akhirnya mereka tahu, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Oh, itu guru, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan. Harus mereka tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka juga masih bingung seperti itu, benar atau enggak seperti itu ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus juga akhirnya menampakkan diri pada Thomas. Apa dipikir Tuhan Yesus enggak tahu? Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, di situ Thomas enggak ada. Apa Yesus enggak tahu kalau Thomas itu meragukan akan Dia? Tahu. Karena itu kembali yang kedua Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, dan di situ ada Thomas. Pada ayat 20, kita baca Yohanes 20 ayat 24. Yohanes 20 Yohanes 20 ayat 24 kita baca sampai 29. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian Ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang bangkit nampakkan dirinya kepada Thomas yang ragu dan tidak percaya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Lalu bukti kasih Yesus, Yesus juga menampakkan dirinya kembali. Yesus tahu kalau murid-muridnya itu sudah kembali kepada latar belakang mereka sebelumnya, menjadi nelayan kembali mencari ikan, Bapak Ibu Saudara. Karena kekecewaannya, Tuhan Yesus sudah mati, mereka kembali menjadi nelayan cari ikan. Dan di situ diberitakan, Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 21, Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya pada murid-muridnya, dan saat itu murid-muridnya sedang kembali mencari ikan. Tapi semalaman disampaikan di Danau Tiberias, semalaman mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri pada mereka. Lalu Tuhan katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu itu. Mereka nurut, Bapak Ibu Saudara. Sampai kamu menebarkan jala itu, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Baru mereka sadar, itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kembali. Tuhan Yesus menyatakan kedahsyatannya, Bapak Ibu Saudara, kembali. Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya kembali, supaya murid-muridnya yang sudah kecewa itu, mereka kembali percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu bangkit, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa perjumpaan
mereka dengan Yesus yang sudah bangkit. Perjumpaan murid-murid Yesus dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu membawa perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Thomas yang ragu, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tapi ketika sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara, Thomas yang ragu itu diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Diubahkan memiliki pribadi yang berbeda. Murid-murid Yesus, Bapak Ibu saya sudah kecewa. Mereka kembali menjadi nelayan. Mereka cari ikan semalaman tidak pernah mendapatkan ikan, Bapak Ibu Saudara. Mengalami kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika mereka sudah berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus yang bangkit, Bapak Ibu Saudara, keadaan mereka dipulihkan. Kembali mereka boleh mendapatkan ikan yang banyak, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, masalah, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit kita, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara itu sedang menggoncangkan iman kita. Apalagi di saat di tengah-tengah pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara, perekonomian begitu sulit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin iman kita mulai tergoncang, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit saya mendengar bahwa anak-anak Tuhan, anak keadaan yang susah saat ini, Bapak Ibu Saudara, mereka kembali mulai tergoyah imannya dan kembali percaya pada ilah-ilah yang lain, mencari pertolongan dari ilah-ilah yang lain, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan masih beribadah mereka di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman mereka kepada Tuhan itu sudah luntur. Tetapi cinta mereka kepada Tuhan itu sudah luntur. Ibadah hanya dilakukan sebagai rutinitas. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Bukan karena mereka rindu bertemu bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kekecewaan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Penderitaan, kesulitan kadang menggoyahkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ketika memanggul kayu salib berjalan menuju Golgota, dikatakan kayu salibnya itu berat sekali, Bapak Ibu Saudara. Beban, membawa beban yang berat, memanggul salib menuju naik ke Golgota. Berbicara apa, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya segala beban penderitaan kita yang berat, mau seberat apapun, Tuhan sudah tanggung. Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dicaci maki, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus gak dianggap, Tuhan Yesus diremehkan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Apakah gak sakit, Bapak Ibu Saudara? Apakah saat ini kita juga mengalami rasa sakit di hati kita? Mungkin kita dihina orang, kita diremehkan orang, kita disakiti orang, mungkin kita difitnah orang. Tuhan Yesus sudah alami semua di atas kayu salib. Saat ini mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan sudah rasakan sakit itu, Bapak Ibu Saudara. Dengan dipaku tangannya, kakinya, lambungnya ditusuk, sakit semua Tuhan sudah alami di atas kayu salib. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan katakan, semuanya sudah selesai. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tapi bukan berarti semuanya selesai, berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan kita bangkit pada hari ketiga. Amin. Tuhan kita hidup, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan semuanya benar-benar sudah selesai di atas kayu salib. Semuanya benar-benar sudah diselesaikan Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus hidup dan mengalami kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun sebagai anak-anaknya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun mengalami kuasa kebangkitan itu. Dan kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Sakit kita sudah disembuhkan.
Segala penderitaan kita, segala kesusahan kita, semua sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita percaya, kalau kita benar-benar beriman percaya, kita akan benar-benar mengalami kemenangan itu. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, makna Paskah sebenarnya itu apa Bapak Ibu Saudara? Makna Paskah itu ada dua. Yang pertama itu berbicara tentang kasih. Ini firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih manusia di dunia ini terbatas Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kita punya orang tua yang mengasihi kita. Gak ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Tetapi ketika orang tua kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara, selesai. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Manusia bisa mengecewakan yang katanya mengasihi, mencintai Bapak Ibu Saudara. Mungkin suami istri kita bisa mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Sahabat terdekat kita Saudara, mau selengket apapun namanya manusia bisa mengecewakan kita. Tapi berbeda dengan kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kasihnya tidak terbatas. Amin. Kasihnya kekal. Sebagai bukti dia sudah rela menyerahkan nyawanya buat setiap kita. Itu makna Paskah yang pertama, berbicara tentang kasih. Dan makna yang kedua, Paskah itu berbicara tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah pertukaran atau pergantian. Karena salib kita yang berdosa, kita menjadi orang yang benar. Amin. Itu pertukaran, pergantian Bapak Ibu Saudara. Kita yang hina, kita dijadikan mulia Bapak Ibu Saudara. Oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita yang miskin dijadikan kaya. Kita yang sakit, kita boleh diberikan kesembuhan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang tidak berarti, tapi oleh salibnya kita dijadikan menjadi berarti. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Jadi makna Paskah yang kedua itu pertukaran, terjadi pergantian Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan kita yang hancur, kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang sakit, kita yang miskin Bapak Ibu Saudara, Tuhan gantikan semuanya dengan pemulihan, dengan kemenangan. Amin. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu Saudara, mari, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini rindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Sehingga kebangkitannya yang berbicara kemenangan itu boleh benar-benar nyata atas hidup kita. Kita tidak lagi kalah dengan masalah kita. Kita tidak lagi kalah dengan sakit penyakit kita. Kita tidak lagi kalah dengan rasa sakit hati kita. Kita tidak lagi kalah dengan kekecewaan kita. Tapi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu boleh memulihkan kita. Kita boleh mengalami kesembuhan pagi hari ini. Kita boleh mengalami kemenangan pagi hari ini. Kita boleh mengalami pemulihan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang kalah dan kalah. Tidak ada lagi anak Tuhan yang sedih dan terus hidup dalam kesedihan. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang mengasihi dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh kuat Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memandang ke atas. Kita boleh bersuka cita. Kita boleh semangat Bapak Ibu Saudara. Walaupun masalah masih ada di depan kita, tapi kita semangat karena kita percaya Tuhan Yesus sudah selesaikan masalahku di atas kayu salib. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menyatakan pertolongan dan mujizatnya atas hidupku. Aku percaya Tuhan selesaikan semua masalahku. Tuhan sembuhkan sakitku. Tuhan hiburkan aku. Tuhan cukupkan semua kebutuhanku. Tuhan pelihara hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara.
Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di hari Paskah ini, mari kita buka hati kita. Rindukan, aku mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari mati. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus yang sudah menang. Aku mau alami perjumpaan secara pribadi pagi hari ini dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sehingga hidupku hari ini boleh alami pemulihan. Hidupku mulai hari ini aku boleh mengalami kemenangan. Dan aku pulang dari tempat ini tidak sama seperti waktu aku datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara, mari biarlah pagi hari ini kita mau bersukacita. Pagi hari ini iman kita dibangkitkan kembali Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, song leader, singer. Mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Pujikan dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita yang lemah kita sudah dikuatkan. Kita yang miskin kita sudah diperkaya. Kita yang sakit kita sudah disembuhkan. Tuhan lakukan semuanya itu untuk kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kinarala pasyik tatarala parala parawara. Kinarala pasyik tatarala. Haleluya, pasyik tatarala. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua jadi bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, Dia buat bagiku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku.
bangkit bagiku, Dia bangkit, Dia bangkit bagiku, Yesus bangkit bagiku, Yesus bangkit bagiku. Yesus yang bangkit dari mati itu ada di tengah-tengah kita. Rindukan pagi hari ini kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang hidup itu. Mari pagi hari ini, mungkin kita ada yang sedang sakit, kita yang sedang dalam pergumulan masalah, entah itu mungkin ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, atau kita yang sedang mengalami kekecewaan, sakit hati yang luar biasa. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Pemulihan pasti terjadi pagi hari ini. Kita yang rindu mengalami kebebasan, kita yang rindu mengalami kesembuhan, kita yang rindu mengalami pemulihan, percayalah pagi hari ini kita akan alami itu. Biarlah Bapa datang secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu mengalami Tuhan pagi hari ini. Mari kita yang merindukan kemenangan, kita yang merindukan kesembuhan, kita yang merindukan pemulihan, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita dalam masyarakat Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan anak-anak yang terangkat pagi hari ini. Mereka membutuhkan Engkau. Mereka rindu mengalami Engkau. Nyatakan kehadiran-Mu pagi hari ini, Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, Tuhan. Paksa kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Tangan-Mu yang berkuasa itu sendiri yang menjaga. Mari saat ini letakkan tangan kita. Kalau ada yang sedang sakit mungkin di tangan, di perut, di kaki saat ini, tekan dengan tangan kanan kita. Oh dalam masyika, dalam tangan Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus yang berkuasa itu menjamah setiap tubuh anak-anakmu yang sedang sakit pagi hari ini, yang kakinya sakit, terima kesembuhan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oh dalam masyika, dalam yang sakit di bagian perut, Tuhan menjamah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oh
dipulihkan, lancar kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu berkat dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu berkat dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami anak Tuhan, kami hidup diberkati, kami hidup dipulihkan. Oh, Rapasyika dalam yang dalam pergumulan masalah dalam rumah tangga, Tuhan kami percaya pagi hari ini Tuhan, kira Rapasyika dalam para anggur di kana yang Kau curahkan itu Tuhan, kembali dicurahkan dalam setiap rumah tangga. Oh, Rapasyika dalam anggur yang manis, anggur yang di kana itu dicurahkan atas setiap rumah tangga, dipulihkan, harmonis dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga, hubungan suami dengan istri harmonis dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan, anak-anak menghormati, mengasihi orang tuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hubungan antara saudara, adik dengan kakak dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, Kau juga hadir di tempat ini. Gereja Betani Misi Kroya, kami percaya Tuhan. Oh, transformasi juga Kau kerjakan di tempat ini Tuhan. Pemulihan Kau kerjakan atas gerejamu di tempat ini. Gerejamu bangkit kembali. Gereja Betani Misi Kroya bangkit kembali. Kami bangkit, kami menjadi terang bagi kota ini. Kami bangkit, kami berdakwah atas kota Kroya ini. Hamba-hamba Tuhan dipulihkan. Oh, semua jemaat Tuhan dipulihkan. Kami dibangkitkan. Roh kami menyala-nyala kembali. Semangat kami menyala-nyala kembali. Untuk kami melayani Tuhan. Untuk kami Tuhan membesarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih janji-Mu ya dan kita yang terkait untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan terima telur Paskah. Bapak Ibu Saudara, di mana di sini ada ayat firman Tuhan. Tuhan rindu berbicara pada setiap kita pribadi, lepas pribadi di hari Paskah ini. Mari sebelumnya, mari kita, saya ajak Bapak Saudara kita semua untuk berdoa. Mari Tuhan berbicara secara pribadi pada setiap kami pagi hari ini. Apa yang Kau rindukan atas hidup kami? Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kami terima pribadi lepas pribadi boleh menjadi jawaban buat kami, boleh menjadi tuntunan buat setiap kami, boleh meneguhkan kami pagi hari ini. Mau mengurapi ya Tuhan ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh berbicara menjadi rema buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil kita pujikan pujian tadi, terus apa? Anak Allah Yesus namanya, silahkan maju satu persatu ke depan untuk mengambil telur Paskah. Ya ini masih ada 4. Mungkin yang nggak hadir anaknya bisa diambilkan nanti ya. Saya janji sama Esther ya Bu, nanti tolong diambilkan. Ada yang lain mungkin yang nggak datang bisa diambilkan, masih ada sisa 4. Ya untuk pengumuman tidak ada pengumuman khusus. Kita akan kembali berkumpul minggu depan untuk beribadah di tempat ini. Nanti setelah Lebaran saja kita berdoa semoga Kabupaten Cilacap sudah menjadi zona aman. Zona aman, zona apa ya? Zona hijau. Ya, jadi zona hijau seperti itu, sehingga saudara-saudara kita yang di luar Kroya bisa beribadah kembali tempat ini. Puji Tuhan, Pak Datang, Bu Heri yang ada kendaraan sudah bisa berangkat
Tapi mereka yang tidak ada kendaraan, kasihan Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sempat bertemu dengan saudara-saudara kita yang di Kebasen. Seperti itu, mereka juga seperti pengen nangis, seperti itu dia ngomong, Bu, kan kalau jemputan lagi lah Bu, kita pengen rindu beribadah, seperti itu. Tapi seandainya belum bisa Bapak Ibu Saudara, kita akan adakan persekutuan di rumah-rumah kembali setelah Lebaran nanti ya, untuk saudara-saudara kita yang di luar Koya seperti itu. Nanti yang di Kumiang, Sapukul, ada yang di Kumiang seperti itu ya, Pak datang bisa di rumah datang, kumpul. Yang di Notok, yang marga sana dan sama Wiri bisa jadi satu di marga sana nanti setelah Lebaran. Puji Tuhan, kalau sudah zona hijau boleh ada jemputan, kita akan beribadah bersama-sama dari tempat ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, Kau sudah menjamah setiap kami Tuhan. Kami boleh merasakan kelegaan, kami merasakan sukacita Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang, kami sudah mengalami kesembuhan. Kami pulang, kami sudah mengalami pemulihan. Kami pulang, kami sudah mendapat jawaban. Kami pulang, kami sudah mengalami kemenangan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami diberkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan, Kau sendiri akan membalas berlipat kali ganda. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu. Kau menghabis segala belalang-belalang, belalang pengenai, belalang pindah, belalang lompatan yang menghalangi berkat Tuhan dicurahkan, yang akan memakan habis berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kami. Kau hadir jauh-jauh dari kehidupan kami dan dalam kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang percaya, kami yang setia, kami yang mengasihi Tuhan. Kami hidup di bawah langit terbuka. Kami hidup dalam kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu pagi hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami percaya pagi hari ini segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat materi apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan. Apapun yang dikerjakan tangan kami, Tuhan Yesus membuat sukses dan berhasil. Terlebih juga berkat-berkat rohani, bila damai sejahtera Allah, sukacita, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan melimpah dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Mari kita yang percaya sudah diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Berkat Bapak Ibu Saudara, sebelum pulang pagi hari ini ada berkat jasmani, berkat Tuhan dari keluarga Bapak